Tujuan Tencent bangkitkan AOV ini bukan karena kasihan atau peduli, tapi demi jegal dominasi Mobile Legends karena HOK mulai stagnan. Arena of Valor bakal segera dibangkitkan, dan ini pasti terjadi ya. Mengingat belakangan ini, akun media sosialnya dihidupkan lagi. Lo tahu sendiri kan, kalau AOV telah mati suri sekitar 2 tahunan, tapi tiba-tiba dibangkitkan dan bakalan dapat update besar lewat project AO Vision 2026. Di sini gue gak bakal bahas update-nya ya, tapi kita bakal bedah peta perang besar yang gak terlihat di hadapan lo semua. Tapi sebelum kita bongkar tujuan dibangkitkannya AOV, maka kita harus bedah dulu track record-nya mengenai motif penerantaran yang dilakukan oleh Tencent yang membuat AOV mati suri. Kita masuk ke segmen pertama. Di segmen ini ada 3 motif ya. 1. Konflik kepentingan dengan Riot Games. Di sini kita flashback dulu lah ke tahun 2016 sampai 2018, di mana ada drama internal antara Riot Games dengan Tencent. Ini terjadi saat Tencent meminta Riot buat bikin League of Legends versi mobile, karena Tencent yakin kalau segmen MOBA mobile bakal punya potensi besar ke depannya. Nah, Riot yang angkuh dan so idealis menolak mentah-mentah ide visioner dari Tencent ini, karena menurutnya mekanik LOL itu gak cocok dan terlalu rumit kalau dimainin di HP. Nah, karena Riot gak bisa lihat peluang, ya udah Tencent gak mau nunggu kelamaan, hingga akhirnya Tencent memutuskan untuk membuat game MOBA mobile mereka sendiri bernama Wangzhe Rongyao, atau yang kita kenal sekarang sebagai Honor of Kings. Kalau di global namanya AOV ya. Nah, setelah HOK diciptakan, hasilnya bener-bener meledak di Cina. Gak cukup sampai di situ, Tencent juga rilis versi globalnya yang diberi nama Arena of Valor buat pasar barat. Nah, Riot mendengar hal ini jadi marah besar ke Tencent kalau AOV ini bakal ngerusak pasar LOL di sana. Dan ketika tekanan Riot semakin hari semakin memuncak, membuat Tencent terpaksa menghentikan marketing besarnya. Inilah yang membuat AOV di pasar barat jadi setengah-setengah. Alhasil membuat AOV gagal membangun komunitas yang stabil karena gagal mempertahankan retensi pemain dengan kendala budget. IP-IP besar mereka seperti DC Comics juga gagal mempertahankan player barat. Mereka lebih memilih balik main game PC daripada main game mobile. Nah, dengan konflik internal yang terjadi pada ekosistem Tencent, tanpa disadari, mereka telah memberikan momentum buat Mobile Legends kala itu, yang semakin hari semakin menyasar segmen MOBA mobile di Asia Tenggara, sedangkan musuhnya lagi tengkar urusan rumah tangga. 2. Operasi memutus rantai pajak dengan Garena. Jadi, kalau di AOV, Tencent posisinya adalah sebagai pengembang kan, sedangkan Garena adalah penerbit atau publisher lah di pasar Asia Tenggara. Nah, setiap kali ada player yang top up di AOV, duitnya bakal masuk ke kantong Garena dulu. Dia ngambil potongan yang sangat signifikan, ya kisaran 30-50% lah. Dengan split revenue yang selalu dibagi dengan Garena, udah pasti Tencent ngerasa rugi dong. Karena dia yang bikin gamenya, dia yang nyediain update, tapi Garena yang dapat database pemain dan untung besar dari distribusi. Disinilah Tencent akhirnya dapat solusi buat lepas dari pajak Garena dengan cara membangun level infinite. Sebagai tangan kanan Tencent untuk menerbitkan game mereka sendiri yang bertujuan agar 100% keuntungan dari setiap lu top up di HOK, revenue-nya langsung masuk ke rekening Tencent tanpa harus bagi hasil dengan Garena, ya kan? Nah, karena Tencent udah membangun level infinite dan udah punya plan buat mempersiapkan HOK buat dirilis global tahun 2024, berarti Tencent harus membuat skenario yang sekiranya membuat player merasa jenuh dengan cara eksekusi mematikan AOV secara halus. Disinilah skenario itu dimulai, di mana Tencent secara sengaja mengubah status pengembangan AOV jadi status pemeliharaan minimum. Artinya, Tencent udah gak peduli buat ngurus gamenya lagi. Gak ada inovasi, gak ada konten baru, update jadi sangat lambat. Palingan kalau update, itu cuma muter-muter di skin doang. Atau enggak, cuma ngandelin hero-hero porting dari HOK buat gak hemat biaya. Semua ini dilakukan hanya untuk pindahin para pemain veteran AOV ke Honor of Kings. Pertanyaannya, kenapa Tencent harus merusak AOV secara pelan-pelan? Kenapa gak merger aja sekalian, biar gak ribet gitu loh? Jawabannya adalah, karena Tencent gak bisa mindahin player secara paksa, di mana database udah dipegang Garena. Jadi buat lo yang sering teriak-teriak bakalan di-merger sama papi Tencent, lo salah besar coy. Merger 2 game sekaligus, itu gak segampang nyimpan hero atau nyatuin folder di Windows. Susah coy, karena AOV ini udah terikat kontrak mati dengan lisensi IP barat kayak DC Comics atau IP besar Asia. Nah, lisensi-lisensi IP terkenal ini udah terikat hukum pada judul gamenya sendiri, yaitu Arena of Valor.
Jadi, kalau Tencent mau merger AOV ke HOK, maka dia harus bayar biaya negosiasi ulang yang sangat mahal ke Warner Bros. Jadi, secara hukum, dua game ini emang nggak bisa digabung, kecuali salah satunya kehilangan aset besarnya. Nah, kalau kendala untuk melakukan merger bisa seribet dan semahal ini, maka jalan satu-satunya adalah matikan pelan-pelan. Ini yang dimaksud dengan taktik soft forcing ya, di mana sebuah produk lama dibiarkan stagnan agar pemain merasa terpaksa pindah ke produk baru yang lebih didukung secara finansial. Terbukti kan, dengan menahan update, menghentikan inovasi, ini bisa membuat mental pemain merasa jenuh, karena AOV semakin lama semakin gak punya jiwa. Nah, dengan skenario-skenario yang dilakukan Tencent di atas, rencana untuk memindahkan para pemain bukannya berhasil, tapi malah berantakan. Karena pemain yang tadinya diharapkan bisa pindah ke HOK, justru malah banyak yang pindah ke game sebelah atau main game lain lah, karena mereka udah terlanjur kecewa dan sakit hati. Nah, inilah yang menjadi titik awal kesalahan besar Tencent, karena dia terlalu mengandalkan duit, tapi gagal memahami psikologi pemain. Dia lupa satu hal, kalau player ini mainnya pakai hati dan punya harga diri. Mereka udah invest ribuan jam dan banyak beli skin di gamenya. Sekali mereka disakiti, mereka bakal pindah ke game lain atau enggak pensi aja sekalian sebagai bentuk protes. Nah, karena kita telah bedah motif Tencent membuat AOV jadi mati suri, maka sekarang kita bakal bongkar tujuan sebenarnya di balik kebangkitan AOV. Kita buka segmen kedua. Kalau kalian ingin tahu kenapa Tencent sampai membangkitkan AOV dengan update besar di tahun ini, maka kita harus tahu dulu perkembangan Honor of Kings di pasar global. Karena ini adalah anak emas yang bikin AOV mati suri, sekaligus menjadi faktor dibangkitkannya lagi. Di sini data laporan riset gua bilang bahwa data dari akhir 2025 menunjukkan HOK Global memiliki sekitar 8,6 juta pemain aktif bulanan ya, yang hanya merupakan 68,3% dari puncak pemain saat peluncuran di bulan Agustus 2024, 12,6 juta pemain. Volatilitas bulanan sebesar 22,1% menunjukkan bahwa basis pengguna HOK di luar Tiongkok belum stabil dan sangat bergantung pada kampanye pemasaran besar-besaran. Artinya, HOK mengalami penurunan retensi pemain. User aktif bulanan yang tadinya bisa tembus di 12,6 juta player di tahun 2024 malah berkurang menjadi 8,6 juta user di tahun 2025. Berarti, dalam setahun lebih, HOK telah kehilangan pemain sebesar 4 juta orang kan? Kenapa bisa gitu? Karena HOK rame kalau disuntik hadiah. Jadi saat player main, itu karena dikasih skin agar tetap betah. Tetapi sekali hadiahnya ditarik, atau eventnya mau berakhir lah, itu pasti turun lagi. Karena player main, itu bukan karena suka gamenya, tapi karena hype marketing. Inilah yang menyebabkan kenapa pertumbuhan HOK itu sangat volatil, gak stabil. Sekali naik ya narik, sekali turun ya nyungsep. Dan yang paling memalukan adalah ketika turnamen internasionalnya digelar, di mana AIC, peak viewernya, bisa tembus di 742.000 penonton. Artinya, basis komunitas AOV masih tetap kokoh meski gamenya telah mati suri. Sedangkan Honor of Kings views KIC cuma tembus di 696.000 penonton, itu pun di final ya. Yang mana 40%-nya berasal dari in-game stream, yang artinya player yang nonton cuma nitip akun atau cuma sekedar klaim biar dapat hadiah, bukan murni karena suka pertandingannya. Dan yang paling jomplang, lo bisa lihat di sini ya, adalah average view-nya yang cuma bisa dapat penonton di 29.000. Artinya, player yang standby ini cuma berada di 29.000 orang. Beda dengan AOV, di mana average view-nya bisa tembus mencapai 183.000 penonton. Yang secara traffic dan statistik, HOK masih kalah jauh dengan AOV, apalagi dengan Mobile Legends. Kenapa gue sebut memalukan? Karena AOV, game yang tadinya sempat diterlantarkan dan gak diurus sama sekali, justru komunitasnya lebih hidup dan trafiknya bisa lebih gede daripada game yang udah didanai triliunan tapi nyungsep di pasar global. Masa kalah sama game mayat, orang udah hampir 2 tahun rilisnya? Ini jelas mimpi buruk buat Tencent. Karena meski revenue-nya gede, tapi itu 98% berasal dari Cina. Dia tetap butuh statistik dan trafik tinggi di skin e-sport global buat narik sponsor lokal. Kalau views-nya aja jelek, rata-rata penontonnya cuma ada di puluhan ribu. Sponsor gila mana coba yang tertarik buat beli slot turnamennya? Gua kasih tahu ya, sponsor lokal itu gak peduli seberapa kaya HOK di Cina. Mereka cuma peduli satu hal, ada yang nonton gak di Jakarta. Ini yang dimaksud dengan loss making entity, di mana HOK udah terlalu banyak bakar duit buat hasil yang gak sebanding. Belum lagi kemarin liganya yang dipangkas dari 7 menjadi 5 kan. Ini adalah alarm bahaya karena e-sportnya mulai di scale back.
Dan kalau HOK masih terus-terusan stagnan, maka Tencent gak bakal punya pilihan lain kecuali melakukan evaluasi keuangan yang disebabkan karena sudah terlalu banyak keluarin duit tapi hasilnya nihil. Perlu diingat ya, Tencent ini bukan yayasan amal, tapi dia perusahaan swasta yang nasibnya dipegang investor. Dia gak bakal bakar-bakar duit selamanya kalau hasilnya aja jeblok. Dan ini udah masuk tahun 2026 ya. Perkiraan, ini adalah tahun terakhir di mana semua player bakalan dimanja apabila masih stagnan. Gue gak nakut-nakutin ya, gue juga gak jahat, tapi gue jujur. Kalau di dunia bisnis, khususnya di teknologi, mekanismenya emang gratis di awal, tapi berbayar di akhir. Kayak CapCut contohnya, di awal semua fitur digratiskan kan, tapi 2 tahun kemudian jadi berbayar semua. Makanya kenapa komunitas akar rumput ini adalah jantung utama buat pertumbuhan ekosistem gamenya sendiri, daripada hanya sekedar flexing skin mewah yang bahkan gak ada impactnya sama sekali. Paham kan? Ya udah, sekarang kita masuk ke segmen terakhir. Karena rencana Tencent buat transfer player AOV ke HOK gagal total, berarti strateginya juga berubah menjadi dual track bernama ofensif dan defensif ya. Lo simak baik-baik di segmen 3 ini, karena ini yang paling daging coy. Oke, kita bahas yang ofensifnya dulu ya. Ofensif, ini adalah penyerangan yang ditugaskan buat HOK untuk fokus nyerang markas Mobile Legends di Asia Tenggara dengan sisa waktu yang masih ada. Karena Tencent sudah invest 15 juta dolar buat bikin scene e-sportnya sendiri. Dan jika ini gagal, duitnya bukan cuma hangus, tapi jadi bumerang yang bisa ngancurin neraca keuangan divisi HOK global ya. Ingat, global, bukan Cina. Jangan samakan revenue dari Cina dengan global, karena itu beda dompet coy. Sedangkan yang defensif, ini adalah pertahanan yang akan dilakukan AOV buat jegal ekspansi Mobile Legends di pasar Thailand. Lo tau lah ya, kalau Moonton sangat serius buat dapetin pasar Thailand. Nah, kalau Tencent masih tetap matiin AOV, maka pasar Thailand bisa direbut Moonton dengan mudah. Ingat ya, Moonton ini pinter. Dia nyerang AOV pas lagi sakit-sakitnya. Dia tahu kalau komunitas AOV ini lagi sakit hati karena gamenya dibikin mati suri sama Tencent. Dan satu-satunya cara buat ngobati orang yang sedang disakiti adalah memberi harapan coy. Ya kan? Inilah yang dilakukan Moonton di Thailand sekarang. Dan untuk mengcounter ekspansi Moonton ini, Tencent gak bisa pakai HOK. Karena HOK udah gak bisa diandalin. Dan satu-satunya yang bisa jegal ekspansi Mobile Legends di Thailand ya cuma AOV. Kenapa bisa AOV? Karena game ini udah menjadi kultur budaya yang mengakar di kehidupan sehari-hari. Mirip kayak ML di Indo lah. Makanya kenapa dengan membangkitkan AOV, Tencent bisa mencegah player sana agar gak loncat ke Mobile Legends. Tapi kalian notice gak di sini? Kalau ini akan menjadi perang segitiga aneh yang belum pernah kita lihat sebelumnya coy. Gua jelasin ya. Kan ada 3 MOBA nih. ML, HOK, dan AOV. ML posisinya adalah sebagai musuh utama di Asia Tenggara. HOK adalah pendatang yang ingin menguasai Asia. Sedangkan AOV ini adalah game lama tapi udah jadi mayat hidup. Nah, 3 game ini akan nyerang satu sama lain demi merebut dan mempertahankan pasarnya sendiri. Anehnya di mana? Ya di sini, lo fokus di posisi AOV dan HOK. 2 game ini kan saudara kandung. Nah, saudara kandung ini loh yang dipaksa buat saling makan, saling gebuk, dan saling serang demi bertahan hidup cuma buat mengalahkan musuh bersama coy. Ngeri kan? Inilah yang dimaksud dengan cannibalization yang dilakukan satu induk kedua gamenya sendiri. Tujuannya cuma satu, demi mencegah Mobile Legends agar gak semakin melebar. Sehingga efek dari perang segitiga ini akan menghasilkan output yang makin aneh. Sekarang, gua minta lo pikir ini baik-baik ya. HOK, ini kan MOBA utama Tencent buat pasar Cina kan? Sedangkan AOV adalah representasi dari HOK buat pasar global. Nah, kalau dua-duanya sekarang ada di global, otomatis membuat player jadi bingung. Mana game yang asli, mana yang KW. Karena dua-duanya sama-sama bersaing. Jadi kesimpulannya, Tencent gali kuburan AOV ini bukan karena kasihan atau peduli coy, tapi cuma buat dijadiin ban serep buat ngehadang ML di Thailand. Ini juga membuktikan bahwa dalam industri game, siapapun yang terpapar kepentingan korporasi, gak ada game yang bener-bener mati selama dia masih bisa berfungsi sebagai senjata untuk mengalahkan ambisi pesaing. Apakah ini udah kelar? Tentu aja enggak, karena gua belum bongkar apa yang membuat Tencent melakukan semua ini. Ingat, ini cuma bagian kecil doang ya. Dan jika lo setuju, komen di bawah. Kita bakal bongkar di next video.